Hari ini kita akan membahas tentang kondisi saat kita sudah berbaring di tempat tidur, sudah minum pil tidur, sudah mempraktikkan semua yang diperintahkan, diantaranya jangan minum kopi, jangan makan 2 jam sebelum tidur, jangan minum yang manis-manis, jangan berolahraga menjelang tidur, berolahraga di sore hari atau pagi hari. Itu sudah dipraktikkan semuanya. Hampir tidak ada yang luput dari apa yang diperintahkan yang ada di YouTube itu. Mungkin juga disuruhnya kita memadamkan lampu, menciptakan kondisi tempat tidur senyaman mungkin, atau mencari tempat tidur yang setenang mungkin, jangan ada kebisingan. Udah semuanya disiapkan. Kemudian disuruhnya kita tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Tapi kenyataannya setelah kita minum pil tidur, bagi yang menggunakan pil tidur, kita bawa tidur, ternyata tidak bisa. Kita gelisah sampai pikiran kita macam-macam muncul, mau kencing, kadang-kadang bangun, sulitnya bukan main mau tidur pada saat itu. Sekarang apa yang kita lakukan kalau sudah terkena demikian? Nah, di sini akan saya memberikan tips. Saya yakin kebanyakan itu tips-tips itu hanya kegiatan sebelum tidur yang diberikan orang. Tapi pada saat kondisi kita sudah mau tidur, tidak akan ada yang bisa memberikan bimbingan di sini. Saya mencoba membantu. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Apa yang dipinta dilakukan atau disuruh oleh para ahli insomnia itu praktikan, silakan. Mulai siang hari sampai menjelang tidur, silakan Anda praktikan. Tetap kita lakukan. Kalau minum pil tidur, ya minum saja pil tidur. Kalau sudah terbiasa dengan pemadaman lampu, silahkan tidur tempat yang gelap, karena itu jauh lebih sehat. Karena tidur di tempat yang gelap itu akan dihasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin itu membantu mempercepat tidur. Tapi saya yakin bagi yang insomnia kronis, semuanya sudah dipraktikkan, sudah minum pil tidur, saat mau tidur terjadi kesulitan yang bukan main, sampai frustasi, tidak juga bisa tidur. Apa yang kita lakukan pada kondisi seperti itu? Setelah kita minum obat, pergi ke tempat tidur, kita mau tidur dengan kondisi mata yang mungkin sudah sangat mengantuk, cobalah kita setenang mungkin, seperti biasa saja, bagaimana kebiasaan kita sebelum insomnia mau tidur. Kalau ada anjuran-anjurannya meditasi segala macam, kalau umpamanya tidak cocok, ya nggak usah dilakukan. Kita cukup tenang saja. Kalau sudah minum obat, kita bisa tenang. Mungkin kalau mau bisa juga sambil narik napas, hembuskan, tarik, hembuskan, perhatikan napas yang masuk, perhatikan napas yang keluar, itu bisa juga.
untuk membantu konsentrasi kita supaya jangan terlalu banyak pikiran yang tidak baik muncul, bisa juga. Tapi kalau itu menurut kita tidak ampuh, tidak usah itu. Kita cukup tenang saja. Apapun reaksi tubuh itu jangan takut. Seperti apa, jantung berdebar yang seperti mau berhenti, seperti maunya seakan-akan kita ini mau mati saja ini karena jantung berdebar luar biasa. Jangan takut. Itu hanya reaksi alamiah tubuh kita ingin tidur. Hadapi dengan tenang. Jangan sampai takut. Setelah tenang kita mungkin sudah ya bisa tidur, alhamdulillah. Kalau tidak bisa tidur, mungkin kalau kita mau, bisa juga sebagian orang itu mengalih posisi tidur kah, atau dibuat jalan-jalan sebentar, bisa saja. Kemudian kita buat berbaring lagi karena mungkin sudah kita terlalu bosan berjam-jam belum juga bisa tidur. Tapi pengalaman saya kan walaupun saya katakan saya itu sembuh dari insomnia, saya sudah hampir lama sekali sudah sembuh. Tapi yang namanya tidak tidur dalam satu malam itu dalam waktu sebulan tuh biasanya ada saja. Saya cuma menenangkan diri, tenang, karena istirahat tenang itu sebagian daripada tidur. Tenang. Kalau sudah tenang, saya yakin pasti akan tertidur. Pasti itu. Biasanya di jam setengah 3 pagi itu pasti tertidur, atau di jam 3 atau jam 4 itu pasti tertidur. Pasti. Masa kita tenang. Nah, di sini saya bukakan kunci rahasianya. Kunci rahasia itu, kalau kita bisa tertidur di malam hari, pokoknya kita bisa tertidur di pukul 4 pagi, bangun jam 5 atau jam 3 bisa tidur. Atau jam 3 kita bangun jam 4. Dah, bangun aja lagi. Kunci rahasianya kita terima tidur yang sejam itu. Jangan dikesali, jangan kesal, jangan rasa frustasi, rasa menyesal, jangan. Tubuh kita ini perlu pujian juga dia. Kalau kita bersyukur dengan tidur yang sejam, saya yakin malam kedua akan meningkat tidurnya. Itu aja kuncinya, di sana kuncinya. Saya keluar sembuh dari insomnia, dari pengguna kecanduan pil tidur itu 11 bulan saya mengkonsumsi pil tidur itu tidak pernah sembuh. Saya kecanduan pil tidur. Lalu saya berpikir, dari beberapa tunjuk buku itu saya terapkan, jangan pernah menuntut banyak tidur. Setelah kita menurunkan feel tidur dosis 3/4 umpamanya, malam itu kita bisa tidur hanya 15 menit, udah syukuri saja. Syukuri. Bagaimana menyukuri? Nah, kalau kita kan istilahnya itu tidur sama dengan orang mencari duit. Karena kita kerja dapat 20.000 sehari. Pada sebagian orang ada yang tidak syukur, frustasi, wah seharian cuma dapat 20.000, tidak bersyukur. Tapi ada sebagian orang yang bersyukur dapat 20.000. Bagaimana bersyukur? Alhamdulillah dapat 20.000. Ya bisa beli beras liter, beli ikan, udah bisa makan sudah. Nah, besok saya yakin kalau dia bersyukurnya itu, besok dia akan lebih bersemangat lagi bekerja. Kan dia bersyukur, Bang. Dengan gaji yang 20.000 dia bersyukur, pasti besok hari akan lebih semangat bekerja lagi dia. Pasti itu. Nah, karena dia lebih semangat, bisa dapat 30.000.
dapat 30 bersyukur lagi dia. Syukurnya itu dibuktikan besok lebih semangat bekerja lagi, itu namanya syukur. Aku bersyukur aja dapat 20.000, tapi besoknya tidak mau kerja, malas, frustasi, kan ada syukur namanya. Yang namanya syukur itu besok lebih semangat lagi bekerja, itu namanya syukur. Itu namanya kita dapat 30, besok lebih semangat lagi, dapat 40, dapat semangat lagi, bisa 50 dapatnya. Apapun profesi kita, bersyukur tuh akan bisa menambah penghasilan kita, itu namanya bersyukur. Itu sama dengan tidur, dapat 15 menit bersyukur kita dengan tidur 15 menit. Bagaimana bersyukur dengan tidur yang 15 menit? Siangnya malas, mengulung diri, menyendiri, frustasi, itu bukan bersyukur namanya. Harusnya sudah dapat 15 menit itu bersyukur, langsung saja bangun di pagi hari, langsung beraktivitas. Insomnia itu adalah orang yang tidak punya aktivitas sebenarnya, tidak punya aktivitas yang menyenangkan. Bangun saja kamu di pukul 4, daripada malas-malas tempat tidur. Tidak mungkin juga kita bisa tidur, lebih baik bangun. Coba cari aktivitas yang menyenangkan di pagi hari itu. Tiap orang beda nantinya, itu akan mendapatkan cara tersendiri untuk mencari aktivitas di pagi hari itu, supaya menjelang pagi ada kegiatan. Saya itu keluar dari insomnia itu begitu, dapat 15 menit itu udah luar biasa saya bersyukurnya. Bagaimana saya bersyukurnya? Pagi hari saya langsung beraktivitas, naik sepeda, siang naik sepeda, sore naik sepeda, itu bersyukur. Kalau saya dapat 15 menit itu mengurung diri di kamar, meratapi kesedihan, itu kan bersyukur namanya. Kita harus bangkit dari kondisi mental tertekan itu di pagi hari dan siang, itu namanya bersyukur. Lalu kita kesedihan yang ada pada diri kita ini akibat tidak tidur itu bisa teratasi, itu namanya bersyukur. Saya yakin di malam kedua akan bertambah. Di malam kedua itu dengan dosis yang sama saya bisa dapat sejam bersyukur lagi. Bersyukur itu saya siang itu beraktivitas luar biasa. Tidur tanpa obat 1 jam jauh lebih sehat dibandingkan tidur dengan obat 4 jam. Coba saja. Sekarang begini, kita makan pil obat, pil tidur, dapat 3 jam tidur. Siang kan kesal juga. Siang kesal, frustasi, menyesal, bermacam-macam ya kesedihan yang muncul. Kalau pakai obat cuma 3 jam ya dapat tidurnya. Belum lagi beli obatnya mahal sekali. Sekarang kita dapat sejam atau setengah jam. Sama kan antara yang 3 jam dengan setengah jam itu kondisi siang juga sama, kurang fit juga. Terus terang saja yang kalau belum terbiasa tidur setengah jam itu tidak fit siang. Sejam pun tidak fit siang. Tapi yang 3 jam pakai obat juga tidak fit. Lebih baik kita memilih yang setengah jam sama-sama tidak fit. Ada kemungkinan mental kita lebih baik. Kita siang pasti wah bagus ini dapat setengah jam, saya sudah bisa menurunkan dosis. Daripada dapat 3 jam dosisnya tetap 1, lebih baik kita mengambil 3/4 tapi bisa tidur setengah jam, lebih bersemangat, namanya bersyukur. Jadi tubuh itu kalau disyukuri dengan kemampuan tidur yang ada, dia akan makin meningkat. Disitulah kunci kesembuhan saya dari insomnia itu. Kalau kita tidak mau mensyukuri dengan tidur yang sedikit, sampai mati tidak akan sembuh insomnia. Nah, di sini akan saya sampaikan. Dulu saya terbiasa tidur malam 6 sampai 7 jam sebelum kena insomnia. Dan dulu kalau sudah masuk ke tempat tidur dalam hitungan detik sudah tertidur. Itu dulu itu
sekarang itu kita sudah sembuh dari insomnia. Tidak begitu juga, kita harus juga kadang-kadang cukup sulit juga untuk tidur, harus berjam-jam sampai 2 jam. Tapi kita itu sudah tahu kalau kita tenang pasti tidur. Tapi kalau menurut saya, tidur tanpa obat sejam itu jauh lebih segar daripada tidur dengan obat 4 jam. Itu saya pribadi merasakan banget itu. Dengan tidur pakai obat dapat 4 jam, tidur tanpa obat dapat sejam, itu jauh lebih segar, lebih sehat, lebih aktif, lebih nyaman, lebih fit tubuh di siang harinya. Tapi tanpa pil tidur. Makanya kalau tidur biasa jadi nyaman kita. Itulah yang menyebabkan saya ini bisa sembuh dari insomnia. Terima.